Bagi manusia modern, Allah itu sudah mati. Allah itu sudah mati, nggak diperlukan lagi. Tidak diperlukan lagi. Jadi firman Allah yaitu buku mati. Buku yang sudah 2000 tahun lalu. Sudah tidak perlu lagi untuk kita hidupkan, kita turuti. Tetapi firman Allah itu bukan pernah hidup, sekarang sudah mati. Bukan. Firman Allah itu hidup dan kuat. Kehidupan umat Tuhan yang diubahkan inilah yang menjadi satu kesaksian bahwa Alkitab itu hidup, bahwa Alkitab itu kekal, bahwa Alkitab itu memiliki relevansi dalam kehidupan kita masing-masing. Di bagian tambahan ini kita lihat bagaimana umat manusia tidak lagi mau memperhatikan firman Tuhan. Tidak mau lagi memperhatikan hukum Tuhan, maunya hukum rimba yang diperlakukan. Siapa yang kuat, siapa yang lebih berkuasa, itu yang membuat hukum. Firman Tuhan sudah begitu direndahkan, dilecehkan. Dan ini sudah menjadi satu fakta ya. Di artikel ini ya, bukan artikel, ini adalah hasil Gallup, hasil penelitikan ya. Dikatakan bahwa semakin sedikit orang-orang di Amerika itu melihat Alkitab sebagai firman Allah yang nyata atau literal. Ya, semakin sedikit. Semakin menurun dari waktu ke waktu orang-orang yang melihat firman Tuhan itu sebagai Alkitab itu sebagai firman Tuhan yang nyata, yang literal. Apa yang mereka pikir? Oh, mereka pikir Alkitab itu buku kuno yang sudah ditulis 2000 tahun yang lalu yang berisi fable. Apa itu fable? Dongeng. Berisi dongeng dan lain sebagainya. Ini pandangan orang-orang Amerika, ini bisa lihat ya. Pandangan orang-orang Amerika. Ya, di mana 20%, itu 20% yang paling rendah adalah masyarakat Amerika yang mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang sebenarnya. 20% saja. Dari semua orang-orang Kristen di Amerika. Hanya 20. Jadi ada cuma 2 dari 10 orang. Hanya 2 orang dari 10 orang Kristen di Amerika yang katakan, oh betul firman Tuhan itu adalah, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Selebihnya apa yang katakan? Well, yang selebihnya, yang 29% mengatakan bahwa Alkitab adalah kumpulan legenda, fable, legenda sejarah dan ajaran moral yang dicatat oleh manusia, tapi itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Lalu 49%, ya, 49%, apa yang mereka katakan dari yang yaitu memilih alternatif tengah. Apa yang mereka katakan? Ya, yang mana ya firman Tuhan itu betul ada dari Tuhan, tapi ya kita nggak harus turut lah. Ada hal yang kita bisa turut, ada hal lain yang tidak usah kita turut dari firman Tuhan. Nggak usah semuanya, kita pilih-pilih saja. Itu sebagian besar atau mayoritas, 49% orang di Amerika pikir firman Tuhan itu harus kita pilih-pilih saja mana yang mau kita percaya. 29% sama sekali tidak mau percaya dari Alkitab. Dan ini yang pilih-pilih inilah yang bahaya ya. Pada waktu lalu ada pembicara atau pendeta yang terkenal ya, Rob Bell dan istrinya Kristen Bell ya, terkenal, dan dia diinterview oleh Oprah ya, diinterview oleh Oprah, dan dia katakan pendeta ini katakan wah itu hubungan sejenis atau pernikahan sesama jenis ya, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan itu sah-sah saja. Loh, bagaimana itu apa yang dikatakan Alkitab? Kan nggak boleh dong. Dia apa yang dia katakan waktu dia diinterview? Dia katakan apa? Gereja akan terus menjadi semakin tidak relevan ketika mengutip surat-surat dari 2000 tahun yang lalu sebagai pembelaan terbaiknya. Dengan kata lain, dia menyebutkan Alkitab. Pendeta ini, Rob Bell, dia katakan Alkitab itu adalah surat-surat 2000 tahun yang lalu. Yang apa? Yang tidak relevan. Tidak ada kegunaannya untuk saat ini. Tidak penting lagi untuk saat ini. Itu yang dia katakan. Ya, itu yang dia katakan. Itu adalah surat-suratan dari 2000 tahun lalu. Kuno. Alkitab itu sudah kuno. Ya. Dan inilah pandangan manusia pada zaman sekarang ini. Melihat Alkitab itu sebagai buku kuno. Ya, kalau ada bagusnya ya oke, silakan ya, Mazmur sajalah kalau mungkin, atau Amsal saja, mungkin ada hal-hal yang bagus dapat kita sedikit ambil dari situ. Tapi keseluruhan ajaran tentang nggak boleh sesama jenis, Alkitab kan melarang itu. Hubungan sesama jenis itu sangat dilarang, hubungan homoseksualitas itu sangat dilarang di Alkitab. Nah, itu jangan diikuti, itu sudah kuno itu peraturan Tuhan tentang homoseksualitas itu dan lain sebagainya. Tidak heran manusia yang semakin
modern atau melewati masa modern yang postmodernism. Saat ini adalah manusia berhak untuk menentukan mana yang terbaik bagi dirinya sendiri. Ya, mereka katakan apa? Ya, sudah kuno. Alkitab itu sudah kuno. Dan sudah abad 19 ya. Mulai dari Friedrich Nietzsche, dia memberikan satu apa? Dia memberikan satu statement bahwa God is dead. Allah itu sudah mati karena melihat keberadaan manusia modern yang tidak lagi memperdulikan apa? Memperdulikan agama ataupun firman Tuhan lagi. Dan dikatakan ya, bagi manusia modern, Allah itu sudah mati. Allah itu sudah mati, nggak diperlukan lagi. Tidak diperlukan lagi. Jadi firman Allah, yaitu buku mati. Buku yang sudah 2000 tahun lalu, sudah tidak perlu lagi untuk kita hidupkan, kita turuti. Tetapi seperti yang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh A.W. Tozer. Dia dikatakan apa? Bahwa Alkitab bukan hanya sebuah buku yang pernah diucapkan 2000 tahun lalu, pernah diucapkan. Namun sebuah buku yang sekarang bahkan sedang berbicara. Alkitab sedang berbicara kepada saudara dan saya. Apa yang Tuhan firmankan dahulu kepada Abraham, kepada Yakub, ya, kepada Yusuf, kepada semua yang sudah para Rasul Paulus bicarakan kepada jemaat di Korintus, Tesalonika adalah perkataan yang sama yang sedang diucapkan kepada saya sekarang ini. Kepada jemaat saya di Visdak di New Jersey. Kepada Anda yang ada di Indonesia, Malaysia atau di mana saja berada. Tuhan sedang dan sementara berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Bukan dia pernah berbicara di waktu dahulu. Kenapa? Karena firman Allah itu dikatakan firman yang hidup. Ibrani 4 ayat 12 katakan apa? Sebab firman Allah itu bukan pernah hidup, sekarang sudah mati. Bukan. Firman Allah itu hidup dan kuat. Kembali lagi, dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya ada jalan-jalan pemikiran manusia. Amsal katakan ada jalan yang dipikir oleh manusia itu baik adanya, tetapi ujungnya menuju apa? Menuju maut. Ya. Ada pemikiran-pemikiran saya pikir, oh ini yang terbaik. Wah, tapi kalau begitu saya buka Alkitab, wah, bukan ini rencana Tuhan. Bukan ini rencana Tuhan. Firman Tuhanlah yang membedakan pertimbangan hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita itu sudah rusak. Hati kita itu sudah begitu tercemar oleh sebab dosa. Ya, hati kita sudah membusuk. Itulah sebabnya firman Tuhan yang akan menyatakan jalan yang sesungguhnya, jalan yang sebenarnya. Oh, Alkitab berisi begitu banyak statement yang menyatakan bahwa firman Allah itu hidup. Misalnya, Kisah 7 ayat 38. Petrus dalam khotbahnya dikatakan, Musa inilah yang menjadi pengantara. Dikatakan apa di padang gurun dan semuanya. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup. Yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Bayangkan, Petrus berbicara di mana ini? Petrus bukan berbicara kepada umat-umat Israel yang seperti di samping Petrus itu Musa. Bukan. Dia sedang berbicara, pada saat Petrus berbicara ini, belum ada buku Alkitab Perjanjian Baru. Belum ada yang tulis, belum ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yahya, belum. Jadi, tapi firman Allah yang dia pegang itu firmannya siapa? Firman yang ditulis oleh 5 kitab Musa, nabi-nabi seperti Yeremia, atau buku-buku tulisan seperti Mazmur dan lain sebagainya. Itulah Alkitab Perjanjian Lama, dan itulah Alkitabnya Yesus, itulah Alkitabnya siapa? Alkitabnya Petrus yang sedang berbicara dalam Kisah 7. Buku Kisah saat itu belum ditulis. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah 7 ayat 38, dia katakan firman Allah yang hidup. Yang Musa sampaikan, yang untuk sekarang aku sampaikan firman tersebut kepada kamu. Jadi firman Allah Perjanjian Lama itu adalah firman yang hidup yang Petrus sampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya. Masakan kita saat ini, banyak teolog-teolog Kristen ya, katakan udah itu firman Perjanjian Lama, itu firman yang sudah mati, nggak usah lagi kita ikutin, Perjanjian Baru saja. Nggak usah lagi kita baca, oke, kalau kita mau baca Perjanjian Lama, udah kitab Mazmur aja lah yang kita ambil. Makanya sekarang banyak Alkitab cuman Perjanjian Perjanjian Baru dan kitab Mazmur. Kenapa? Dianggap Kejadian sampai Keluaran dan kitab-kitab lain itu sudah mati. Tidak. Petrus sendiri sudah saksikan
bahwa Alkitab yang dipegang oleh Petrus, firman Tuhan yang dipegang oleh Petrus itu adalah firman yang hidup. Firman yang hidup. Itulah sebabnya Petrus kembali dalam 1 Petrus 1 ayat 23 katakan apa? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi, firman yang disebutkan oleh Petrus di sini firmannya dia, kitab Petrus 1 Petrus itu, dia baru tulis, itu belum dibukukan, belum dijadikan kanonisasi, belum dikanonisasikan untuk menjadi perjanjian baru. Belum ada kitab perjanjian baru, saudara. Itu baru kitab perjanjian lama. Tapi sekali lagi, kitab perjanjian lama sekalipun, Petrus katakan apa? Itulah firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, saya tekankan hanya hidup karena kita lagi bahas tentang hidup. Nanti kita akan bahas tentang abadi atau kekal ini ya. Firman Allah yang hidup dan kekal. Itulah kenapa? Kenapa kita katakan firman Allah itu sesuatu yang hidup? Kenapa kitab Ibrani, Rasul Paulus yang penulis kitab Ibrani, atau Petrus dalam kisah 7, 38 dan 1 Petrus 2, 1 ayat 23 katakan firman Allah itu hidup. Kenapa itu hidup? Kenapa? Karena seperti Rasul Paulus tuliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Apa yang Rasul Paulus tuliskan? Rasul Paulus tuliskan katakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, bahasa Grekanya theopneustos, artinya God breathed, nafas Allah ya. Itu artinya daripada diilhamkan Allah adalah apa? God breathed adalah nafas Allah. Jadi nafas Allah itu apa? Bermanfaat. Segala tulisan itu adalah nafas Allah ya. Yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Allah itu hidup, karena tadinya saya yang sudah mati dalam dosa, saya yang tadinya tidak dianggap nggak mungkin nih bertobat nih rantung satu ini, mungkin begitu ya. Tapi saya dapat dihidupkan kembali. Kenapa? Oleh sebab firman Tuhan. Ada banyak orang dengan berkelimangan dosa, tapi tiba-tiba bisa memiliki perubahan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena firman Allah yang hidup, yang telah mengajar mereka, menyatakan kesalahan mereka, memperbaiki kelakuan mereka, dan mendidik orang-orang tersebut dalam kebenaran. Orang-orang termasuk saya. Dan kata ilham Allah, yang diilhamkan Allah atau God breathed, theopneustos, atau nafas Allah, ini adalah kata yang sama ya pada saat orang. Tentu saja kitab perjanjian lama itu digunakan kata Ibrani. Tapi ada orang-orang Yahudi yang menulis perjanjian lama dengan menggunakan kata Ibrani, bahasa bukan Ibrani tapi bahasa Greka, ya Septuaginta. Nah, kata Septuaginta untuk Kejadian 2 ayat 7, Allah yang memberikan nafas hidup adalah kata yang sama yang dituliskan juga bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya dengan 2 Timotius 3 ayat 16-17, yaitu theopneustos. Artinya ketika itulah Kejadian 2:7 katakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup, ya, nafas theopneustos. Nafas hidup Allah ya dengan kata lain. Ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi apa yang diilhamkan Allah? Apa yang dinafaskan oleh Allah, ya, yang dihembuskan oleh Allah itu memberikan kehidupan. Seperti Adam, yang tadinya cuman gumpalan tanah liat ya. Begitu Allah menghembuskan nafas hidup. Demikian juga firman Tuhan itu, pada saat kita pelajari, pada saat kita renungkan, itu memberikan kehidupan dalam diri kita. Jadi firman Allah itu yang pertama adalah hidup. Dan yang kedua adalah kekal, seperti 1 Petrus tadi kita sudah baca. Relevansi berikut dari Alkitab adalah abadi atau kekal. Ya. Mazmur 119 ayat 89 katakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu itu tetap teguh di sorga, untuk selama-lamanya. Kenapa firman Tuhan itu teguh, tidak berubah? Karena Allah tidak pernah berbuat kesalahan. Allah kan nggak mungkin dia berbuat kesalahan ya. Allah tidak mungkin berbuat kesalahan. Dan Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Nah, mungkin Anda katakan, tapi pendeta banyak sekali ahli-ahli ilmu pengetahuan yang telah menunjukkan Alkitab itu banyak sekali kesalahannya. Oke, apa misalnya? Ya. Apa misal? Oh, Alkitab kan ajarkan ajaran-ajaran salah. Misalnya yang melawan ilmu pengetahuan, Alkitab katakan bahwa dunia kita itu datar. Oh, ya.
firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan itu teguh. Apakah pandangan Alkitab tentang dunia datar itu salah dan harus diubah? Oh, mana buktinya? Siapa yang bilang dunia itu datar menurut Alkitab? Oh, mungkin Anda langsung buka Alkitab. Oh, ini pendeta. Mazmur 48 ayat 11. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Loh, kalau bumi kita itu bulat, itu berarti nggak ada ujungnya kan? Tapi kalau bumi kita itu datar, maka ada ujungnya. Yang mana kalau kita sampai di ujung itu ya kita kejeblos ke bawahnya gitu ya. Terbang-terbang kita ke angkasa. Nah, ini Alkitab kan salah nih pendeta. Kenapa Alkitab berbicara tentang ujung bumi? Kalau bumi kita bulat, nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Bukan hanya ayat ini saja, mungkin Anda bisa katakan gitu ya. Bukan hanya Mazmur 48 ayat 11. Ayub 28 ayat 24 katakan apa? Karena Allah memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Loh, Allah memandang sampai ujung bumi, berarti bumi itu datar. Ya, ada ujungnya. Ada jurang sesudah di ujung bumi tersebut. Allah memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Apakah bumi kita itu ada ujungnya? Apa artinya ayat ini? Apakah bumi kita ada ujungnya? Ujung bumi ini berisi tentu saja bahasa puitis ya. Ini adalah bahasa puitis yang mana Allah memandang sampai menyeluruh. Allah tidak ada yang tersembunyi ke hadapan Tuhan. Pandangannya itu memenuhi, menyeluruhi bumi. Tidak ada yang tersembunyi. Itu bahasa puitis. Kalau tadi dikatakan dalam Mazmur, itu jawaban kita. Oke, mungkin Anda katakan, oke, kalau itu bahasa puitis yang ada dalam kitab Mazmur, simbolik aja gitu ya, Mazmur dan kitab Ayub, oke. Ujung bumi Allah yang memandang, tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Allah yang menyelidiki, menyeluruhi seluruh bumi. Bagaimana dengan Wahyu 7 ayat 1? Nah ini kan ada juga. Kalau tadi kita bahas dari Mazmur dan Ayub ujung-ujung, sekarang penjuru bumi. Bumi itu ada ujungnya, ada penjurunya. Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Nah apa artinya lagi nih penjuru bumi? Kita harus melihat bahwa penjuru bumi itu juga kembali bahasa puitis. Yaitu penjuru bumi, seluruh bumi, itu apa? Seluruh bumi ada 4 malaikat. 4 malaikat yang datang dari keseluruhan bumi. Seperti kita seringkali bahasa puitis juga kita gunakan. Misalnya kita katakan, oh atlet-atlet olimpiade itu datang dari seluruh penjuru bumi. Ya. Jadi kita saja masih gunakan itu. Setiap atlet-atlet olimpiade yang datang dari seluruh penjuru bumi. Artinya apa ya? Seluruh bumi, artinya dari semua tempat yang ada di bumi. Semua tempat yang ada di bumi. Jadi Alkitab tidak memiliki kesalahan ya. Alkitab tidak memiliki. Oke pendeta, kalau ini kan pendeta cuma jelaskan, mungkin Anda katakan ya. Itu dari satu pemahaman ya. Bahwa bahasa puitis dan lain. Tapi apakah ada ayat? Adakah ayat yang menyatakan bahwa bumi kita itu bulat? Ya. Kenapa Alkitab seakan-akan, banyak sekali tuh. Pendeta tadi sampaikan ayat-ayatnya, penjuru bumi lah, ujung-ujung bumi lah, dan lain. Adakah ayat yang menyatakan bahwa bumi kita itu bulat? Ya saat ini kan banyak sekali, terus terang saja. Di Amerika, saya pernah bertemu dengan orang yang percaya. Dia percaya bahwa bumi kita itu tidak bulat. Bumi kita itu apa? Datar. Ya, bumi kita itu datar. Jadi dia bilang, jadi saya tanya, gimana artinya? Ya, kita belum tahu. Kita belum ada orang yang sampai ke ujung daripada bumi untuk kemudian jatuh ke bawah. Tapi menurut dia, bumi kita itu datar. Waduh, saya bilang, oke. Ya, dari sudut pandang apapun, susah mau apa. Dan banyak orang-orang Kristen. Banyak orang-orang Kristen yang percaya bumi kita itu datar. Banyak orang Kristen yang percaya bumi kita. Ajaran Alkitab sangat jelas. Bahwa bumi, ajaran yang pasti bahwa bumi kita itu bulat dan ada ayatnya. Saudara, ya. Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat 22 katakan, dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Oke. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Alkitab berbicara tentang bumi yang bulat, bukan bumi yang datar. Ya. Tapi poinnya adalah, tentu saja kita tidak akan beradu argumentasi dengan para ilmuwan tentang segala hal tentang
tentang apa yang tertulis dalam Alkitab itu, adakah scientific study dan lain sebagainya, apakah ada penelitikan ilmiahnya. Alkitab tidak membahas tentang penelitikan ilmiah. Alkitab tidak membahas hal-hal yang mendetail. Kenapa? Karena Alkitab hanya berfokus kepada keselamatan saudara dan saya. Ya. Kalau Alkitab harus berisi semua yang dibutuhkan dari waktu ke waktu. Saya nggak tahu berapa tebalnya Alkitab kita itu. Tapi prinsip demi prinsip dalam Alkitab itu memenuhi semua kebutuhan kehidupan kita. Alkitab dapat berbicara tentang hubungan kita satu dengan yang lain. Alkitab berbicara tentang kesehatan yang harus menjadi bagian kita. Alkitab memiliki prinsip demi prinsip bagaimana cara peribadatan dalam gereja. Alkitab memiliki kelengkapan yang kita butuhkan untuk satu kehidupan yang baik saat ini. Dan satu kehidupan yang baik saat ini untuk satu kehidupan yang baik selama-lamanya. Itulah fungsi Alkitab. Tidak berisi banyak hal yang mendetail yang kita inginkan. Kenapa? Karena keinginan-keinginan kita di abad 21 ini mungkin berbeda dengan orang di abad 20. Berbeda di abad ke-16, berbeda di abad ke-9, abad pertama, dan lain sebagainya. Kalau kita semua harus mendapatkan hal yang mendetail dari setiap aspek pertanyaan kehidupan kita dari Alkitab, maka kita tidak akan melihat fokus utama Alkitab itu dapat dipenuhi. Apa fokus utama Alkitab? Agar supaya keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan melalui Yesus Kristus dapat terus menjadi bagian kita. Itulah sebabnya 2 Timotius katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bukan supaya kita memiliki pengetahuan tentang alam semesta. Kita memiliki pengetahuan tentang bagaimana adanya terjadinya apa. Arkeologi, hal-hal ilmiah yang terjadi dan lain sebagainya. Itu kita memiliki zaman kekekalan untuk belajar semua sains. Pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang kita ingin tanyakan. Yang seperti saat ini banyak dimiliki oleh para ilmuwan. Kita memiliki zaman kekekalan, tapi poin utamanya adalah masuk dulu kita ke zaman kekekalan tersebut. Dan apa yang dibutuhkan untuk zaman kekekalan adalah satu kehidupan yang dibenarkan. Satu yang kehidupan yang dibenarkan bersama dengan Yesus Kristus, ya. Menyatakan kesalahan, keberdosaan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Buat apa? Saya menjadi ahli kimia, saya menjadi ahli fisika dan lain sebagainya. Tapi kelakuan saya bejat, ya. Kelakuan saya bejat, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itulah sebabnya Allah menginginkan satu kehidupan yang baik bagi kita. Satu kehidupan yang telah apa? Yang telah diubahkan. Dalam kehidupan umat Tuhan yang diubahkan, kita dapat melihat relevansi Alkitab. Saudara dan saya, kita semua memiliki banyak kesaksian tentunya, ya. Anda yang hadir di acara ibadah kita, Anda sudah mengikuti acara ini dari waktu ke waktu. Ada mungkin yang sudah mengikuti sejak kita mulai tahun 2020, ya. Ini sudah masuk tahun keempat ini. Banyak sekali perubahan-perubahan yang tentunya mungkin kita belum sempurna, tidak ada yang sudah sempurna, ya. Tapi begitu banyak perubahan demi perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua. Menjadi yang semakin lebih baik. Kenapa? Kenapa itu semua terjadi? Karena kekuatan kita, kemauan kita untuk berubah. Saya percaya semua itu terjadi karena kehidupan dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup telah menghidupkan kita, menghidupkan saudara dan saya. Dan saya berdoa, kiranya kehidupan yang diubahkan ini, kehidupan umat Tuhan yang diubahkan inilah yang menjadi satu kesaksian bahwa Alkitab itu hidup, bahwa Alkitab itu kekal, bahwa Alkitab itu memiliki relevansi dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat kita memiliki satu kehidupan yang diubahkan, saat kita menyadari kesalahan kita, kelakuan-kelakuan kita diperbaiki, dan kita dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya kehidupan kita menjadi satu kesaksian, betapa firman Tuhan itu teguh dan kekal. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024.
kembali dapat bersama-sama ya di acara ibadah kita.